Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syu'ba wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fidin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wa likulli syai'in iman wa imadu hadzadin al-fiqh al-hadith. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada paduka yang mulia, junjunan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib wa min yaminiha ila shimaliha wa min qaufin ila qaufin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Walasiman wa khususon pada seluruh ikhwan akhwat jamaah Ar-Ribat Manbal Hikmah dimanapun berada. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul di tempat yang sudah tidak asing lagi, sudah biasa, yaitu adalah di Majelis Ta'lim Ar-Ribat Manbal Hikmah. Perlu kita syukuri dan perlu kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa. Apa? Kita masih bisa, masih diberi kesempatan, masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan atau mengikuti di majelis ta'lim ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita tidak lepas daripada apa, fenomena apa, polemik apa yang terjadi di muka bumi ini, khususnya di Nusantara dan umumnya di seantero alam jagat ini. Apa? Yaitu adalah polemik tentang nasab klan Ba'alwi yang mengaku keturunan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang benar-benar telah terbongkar
secara tuntas, secara jelas. Oleh karena itu, apa dosa terbesar bagi klan Ba'lawi yang mengaku cucu Nabi? Di sini kita insya Allah kita kupas secara sederhana tapi dimengerti dan tuntas insya Allah. Karena menurut Al-Fakir, untuk mengerti tentang nasab Habib Ba'alwi ini sebenarnya kita tidak usah pintar-pintar amat. Tidak usah pintar-pintar amat. Diberi normal aja otak kita. Diberi normal aja otak kita. Insya Allah kita akan mengerti. Akan mengerti. Ya, tapi Al-Fakir tidak menyalahkan juga. Karena pada akhirnya ya tetap hidayah itu adalah surah. Hidayah itu adalah sulit. Itu adalah prerogatif Allah Azza wa Jalla. Di sini dosa dan kesalahan kalian Habib yang mengaku Habib, ya, ingin sebut Habib maksudnya. Jadi ini klan Ba'alawi. Jadi dosa terbesar, kesalahan terbesar bagi mereka apa? Yaitu adalah mereka kekeh, mereka tetekeh mengaku mempertahankan bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi. Na'udzubillah. Ini kenapa? Karena seluruh para ahli ilmu, ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli genetik, dan ahli-ahli yang lain, seperti ada belakangan ini yang begitu jelas, yang begitu teliti, begitu jendre, siapa? Yaitu Al-Mukarram atau Hadratul Kiram Kiai Alawi Al-Bantani. Jadi beliau membahas tentang nasab ini memakai rijalul hadis. Ini sudah dibongkar oleh ahli sejarah, dibongkar oleh ahli nasab, ahli filologi, ahli genetik, ahli rijalul hadis. Jelas bahwa klan Ba'lawi itu adalah bukan keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, turunan Arab pun bukan. Tes DNA mereka ke India itu adalah haplu grup G. Tapi kenapa mereka kekeh mengaku bahwa mereka itu adalah cucu Rasul? Tapi kenapa mereka begitu kekeh mengaku mereka adalah dzurriyyah Rasul? Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang sederhananya saja. Sederhananya saja. Nabi Muhammad SAW punya putri Fatimah. Terus Sayyidina Husain. Terus Ali Al-Uraibi. Maaf, Ali Zainal Abidin. Muhammad Al-Baqir. Ja'far Shadiq. Ali Al-Uraibi. Muhammad An-Naqib. Isa. Ahmad punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Ini dari sini pokok permasalahannya. Dari kitab abad ketiga, kitab nasab,
yaitu kitab Silsilatil Alawiyah. Terus abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, abad kesembilan, semua kitab nasab. Tidak ada yang menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad punya anak yang nama Ubaidillah. Dari mana ini ada keterangan susunan bahwa Sayyid Ahmad punya anak namanya Ubaidillah di abad ke-9 pertengahan menjelang akhir? Siapa yang menyusun, membikin bahwa Sayyid Ahmad punya anak yang namanya Ubaidillah? Yaitu adalah Ali Asyakron. Sudah 550 tahun. 550 tahun loh. Semua kitab sejarah, semua kitab nasab tidak ada yang menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Kenapa sudah 550 tahun ada yang mengaku? Katanya saya keturunan Ubaidillah. Ubaidillah adalah putra Sayyid Ahmad. Sedangkan kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab nasab, menerangkan anaknya Sayyid Ahmad hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Kenapa di abad ke-9 sudah 550 tahun jadi 4? Ini yang otaknya normal, ini mesti mikir ini. Oh ini ya, ini kok jadi 4. Tapi kalau misalkan yang menyatakan bahwa itu adalah punya anak 4 berdasarkan kitab apa? Ya mending. Ini kan tidak berdasarkan referensi. Ada kiai kitab, ya tapi kitab karangan mereka. Bukan kitab karangan ahli nasab, bukan. Karangan mereka. Jadi mereka mencantolkan. Sudah 550 tahun. Makanya diteliti oleh para ahli. Turun semua orang-orang pintar, orang-orang cendik, para cendekiawan. Mereka semua ittifaq bahwa Ba'alwi adalah bukan keturunan Nabi. Karena para ahli filologi pun tidak menemukan bekas-bekas. Ahli sejarah pun tidak menemukan nama-nama mereka. Sedangkan nama-nama ulama-ulama lain tertera di dalam kitab sejarah, di dalam kitab nasab. Ini klan Ba'alawi tidak ada. Ini polemik ini di abad 9 sudah mengemuka. Abad ke-15 mengemuka. Sekarang abad ke-20. Ini tidak rendah. Kenapa? Karena sekarang bukan berdasarkan kitab sejarah saja, bukan berdasarkan kitab nasab saja, bukan berdasarkan ahli filologi saja, bukan berdasarkan ahli genetik saja, bukan berdasarkan ahli rijalul hadis saja, tapi di berbagai macam elemen berkeyakinan dengan adanya sifat karakter perbuatan mereka. Banyak oknum yang jauh daripada sifat Nabi. Naudzubillah. Tidak hati Al-Fakir untuk menceritakan aib-aib mereka, tidak hati. Karena itu adalah aib. Tidak boleh kita membuka. Cuma kalau klan Ba'alwi tidak mengakui keterangan ini, kalau Ba'alwi tidak senang, tidak setuju dengan penelusuran penelitian para ahli, para orang cendekiawan ini,
itu adalah suatu kesalahan besar klan Ba'alawi. Suatu kesesatan besar. Kenapa? Karena ada yang meneliti, ada yang menunjukkan, ada yang memberitahu, ada yang menjelaskan bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini seharusnya para klan Ba'alawi senang. Kenapa? Sementara dia berada dalam kesalahan, terus ada yang menunjukkan, seharusnya senang. Luar biasa. Kalau mereka senang dengan penelitian, kalau mereka senang dengan penelusuran ini, maka adalah suatu kehormatan bagi mereka, suatu ketinggian bagi mereka, suatu keistimewaan bagi mereka. Kenapa? Ya karena tidak dipungkiri dari klan Ba'alawi pun banyak yang menjadi ulama besar. Dari klan Ba'alawi pun banyak yang menjadi waliullah. Dari kalangan mereka pun banyak yang menjadi ulama. Jasa-jasa mereka besar. Cuma salahnya mereka apa? Ada yang meneliti, ada yang menelusuri dengan ittifaq, dengan kebersamaan, menyatakan mereka adalah bukan keturunan Nabi. Mereka menyangkal dan mereka bersikeras dan mereka mempertahankan bahwa mereka adalah cucu Nabi. Itu saja kesalahannya. Kalau saja mereka menerima, kalau saja mereka senang, kalau saja mereka menyambut, wah, klan Ba'alawi ini luar biasa, luar biasa. Tapi dengan adanya mengaku keturunan Nabi sedangkan bukan, maka itulah suatu kesalahan, suatu dosa besar yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa. Kenapa disebut dosa besar? Karena hadis Nabi telah mengatakan, "Man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan." Barang siapa yang mengaku keturunan tapi mereka adalah bukan dari keturunan itu, maka mereka, tempat mereka adalah neraka. Bukankah itu suatu kesalahan yang fatal? Makanya sekali lagi, kalau saja klan Ba'alawi itu merasa senang, berterima kasih atas penelitian ini, berterima kasih atas ditunjukkannya ini, klan Ba'alawi adalah suatu klan yang sangat istimewa. Tapi dengan adanya menolak, bahkan mencaci maki dengan para ulama yang meneliti, itulah suatu kesalahan yang sangat fatal, sesuatu perbuatan dosa yang sangat besar. Apalagi dengan masih dilakukannya doktrin-doktrin terhadap masyarakat. Doktrin apa? Doktrin masyarakat supaya tetap mempercayai bahwa mereka keturunan Nabi. Itu lebih fatal lagi. Dia tidak menerima dan dia pun masih tetap mengajak, meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya timbullah perpecahan. Akhirnya apa? Timbullah perkelahian. Akhirnya apa? Timbullah keributan. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kalau misalkan sudah diterangkan seperti tadi, jelas, kitabnya jelas, para penelitinya jelas, para ahlinya jelas, langsung dia mengakui. Subhanallah, subhanallah. Al-Fakir katakan, kalau seperti itu, klan Ba'alawi adalah suatu klan yang sangat istimewa. Tapi karena menolak dengan penelitian ilmiah, bahkan memusuhi kepada peneliti, justru itu adalah suatu dosa besar,
suatu kesalahan yang sangat fatal. Apalagi dengan terjadinya perpecahan-perpecahan di Nusantara ini. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal apa yang perlu dipertahankan tentang nasab? Apalagi kita bukan. Nabi sendiri telah berkata, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada keutamaan, tidak ada keistimewaan Arab ataupun luar Arab. Bahkan Nabi pun berkata, innama awliyai al-muttaqun. Sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan Nabi juga mengatakan, an-naru lil asin. Neraka itu adalah untuk orang yang bermaksiat, yang melanggar kepada aturan Allah, larangan Allah. Walau sayyidan Hashimian, walaupun keturunan Nabi sekalipun. Artinya apa? Artinya ya, masalah keturunan, masalah nasab nggak usah kita rebutkan. Seperti contohnya Al-Fakir. Al-Fakir contohnya ada dari orang tua dan ada manuskrip. Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Maulana Muhammad Nasruddin, Maulana Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, Abul Ma'ali Ahmad, Maulana Abdul Fattah, Maulana Mansur Dikadud, Maulana Jainal Abidin, Tubagus Wirakusuma, Tubagus Makhdum, Tubagus Zakaria, Raden Jaya Sutisna, Al-Fakir, Tubagus Abdul Hamid. Seandainya ada orang misalkan yang datang kepada Al-Fakir, wah bohong, Al-Fakir no problem, ya silahkan. Maksudnya bagi Al-Fakir masalah nasab, masalah keturunan no problem. Karena Allah pun telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Tidak Allah mengangkat derajat yang berketurunan anu-anu, tidak. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Orang yang mulia, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Takwa dan ilmu itulah yang menjadi dasar mulia dan tingginya derajat kita. Oleh karena itu, sekali lagi, sangat disayangkan kepada klan Ba'alawi adanya penelitian bukannya menerima, adanya penelusuran bukannya berterima kasih, justru menentang dan membalik, menyerang dengan brutal. Na'udzubillahi min dzalik. Wali Songo yang begitu membeludak di Nusantara, mungkin berapa juta keturunan Wali Songo, belum pernah adanya kegiatan-kegiatan ceramah-ceramah para klan Ba'alawi misalkan menyerang, meributkan, tidak pernah. Tapi kenapa pengajian-pengajian Wali Songo sering diributkan, sering dibubarkan? Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Oleh karena itu, Al-Fakir demi Allah, Al-Fakir cinta kepada para habib.
Al-Fakir sayang kepada klan Ba'alwi. Cuma Al-Fakir sayangkan, herankan. Kenapa klan Ba'alwi dan para muhibbin-muhibbinnya bersikap arogan dan brutal, berani menyerang, berani ribut, berani membubarkan pengajian-pengajian Terah Wali Songo. Sedangkan Terah Wali Songo begitu aman, nyaman, merangkul. Pengajian klan Ba'alwi di mana-mana, tidak ada yang mengganggu. Kenapa kita tidak saling menghormati saja? Kenapa kita tidak saling memuliakan saja? Seandainya pendapat kita pun beda. Ya, namanya juga manusia. Jangankan kita beda bangsa, beda keturunan, masih satu darah saja, paham? Enggak sama. Kenapa kita tidak bisa bersatu hidup? Sedangkan Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah jelas-jelas orang yang tidak menerima kebenaran, orang yang tidak mau menerima hak, maka itu adalah sombong. Nabi bersabda di dalam hal ini, al-kibru, yang dinamakan orang sombong itu adalah batrul hak, tidak menerima kebenaran. Wa ghamtun nas, dan suka merendahkan, melemahkan orang. Na'udzubillah. Ini sifat seperti ini, kenapa masih begitu banyak ditemukan? Na'udzubillah. Kalau orang awam bersikap seperti itu, wajar karena tidak tahu. Tapi kalau yang namanya al-alim al-alama, al-fahim al-fuhama, al-fudola, al-kuroma, tapi kelakuan seperti itu, ini ironis, sangat ironis. Sedangkan Nabi besar Nabi Muhammad SAW begitu banyak mengingatkan kepada kita tentang hal orang yang takabur itu, yang sombong itu. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man, orang fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya. Apa? Kesombongan. Walau bimithli misqalit dzarrah, walaupun hanya sebesar biji jagung saja. Tapi kenapa kita masih selalu melekat kesombongan, keangkuhan di dalam diri kita? Ya tidak semua sih. Jadi ini oknum, tapi masih eksis, terlihat ini sifat-sifat seperti ini. Makanya sekali lagi Al-Fakir katakan, kalau klan Ba'alwi menerima atas penelitian ini, kalau klan Ba'alwi mengakui berterima kasih atas kajian ini, wah, klan Ba'alwi sangat istimewa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari klan mereka, sudah tadi Al-Fakir katakan, banyak yang menjadi wali, banyak yang menjadi ulama besar, dan banyak yang menjadi ulama, dan banyak yang menjadi orang-orang soleh. Banyak sebenarnya. Jadi yang gujru, yang sekarang ribut-ribut, sebenarnya itu oknum sebenarnya. Oleh karena itu Al-Fakir mengharapkan dan Al-Fakir menyarankan, ayo saudara-saudaraku para klan Ba'alawi, ya hanya nasab saja. Ya, kalau kita memang tidak punya kitab yang sejaman dengan kitab-kitab yang membahas tentang Sayyid Ahmad, anaknya hanya 3, ya udahlah kita menerima saja atas kebenaran ini. Karena Al-Fakir katakan masalah nasab itu adalah
tidak menjadi jaminan untuk kita masuk ke dalam surga. Dan sekali lagi, ada orang yang mengatakan gini, wah, dulu para ulama tidak ada yang menolak. Dulu Hadrat Kiai Hasyim Asy'ari juga tidak menolak. Terus Kiai Maimun Jubair tidak menolak. Terus dipapai. Ulama-ulama yang sudah meninggal dipapai. Bahwa beliau-beliau tidak menolak. Kenapa sekarang ada kiai yang baru nengtet membikin tesis iblis, terus keluar hinaan si Imad bin Sarman, wah berbagai macam. Kenapa bisa begitu? Heran Al-Fakir, heran Al-Fakir, heran. Padahal orang yang berkata itu, orang yang menyatakan itu, orang yang berstatement itu adalah, ya Al-Fakir lihat sih ya, ya bukan orang-orang yang bodoh itu, bahkan yang mengaku buya, yang mengaku ulama, ya berbagai pengakuannya, ya wajar saja karena memang dia pintar gitu. Tapi Al-Fakir herannya kenapa padahal di dalam kitab taklim ya, semua juga pasti tahu kitab taklim ini, jangankan ulama, jangankan kiai, jangankan ustadz, jangankan santri, ya anak-anak kampung saja pada tahu dan pada ngaji taklim itu apa? Ya, kita harus menghormati ilmu lah. Ini peneliti ini kan berilmu. Kitab ini, wah, kitab Silsilatul Alawiyah, kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Fahri, kitab Umdatul Thalib, kitab Tufatul Zaman, kitab Ar-Rasail, berbagai macam kitab, kitab Al-Musallam, kitab Ibnu Khaldun, wah, berbagai macam kitab dikemukakan. Tapi kenapa justru kita gampang dan enteng kita mengatakan apa? Ini si Sarman punya anak Imad, orang yang baru nengtet membatalkan nasab Habib. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sebenarnya begini, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah seorang mujaddid di zaman sekarang. Beliau adalah ulama besar. Beliau adalah di samping seorang ulama, beliau pun adalah seorang cendekiawan. Ilmunya luar biasa. Al-Fakir salut. Salutnya apa? Semua kitab ketemu oleh beliau. Kitab dari abad ketiga sampai abad sekarang ketemu oleh beliau. Itu luar biasa. Beliau mencari kitab itu di seluruh dunia, karena di Indonesia tidak ada. Ketemu oleh beliau. Itu luar biasa. Menurut Al-Fakir luar biasa. Tapi kenapa ada orang yang begitu entengnya, wah, Imaduddin itu bukan kiai, bukan ulama menurutku. Ada yang berani seperti itu. Ya cuma yang berkata itu bukan ulama, bukan santri, bukan ustadz, bukan apa-apa. Orang biasa, tapi berani mengatakan, wah, Imad itu bukan kiai, Imad itu bukan ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini doktrin. Doktrin, makanya Al-Fakir menyayangkan klan Ba'lawi adalah klan istimewa sebenarnya. Klan Ba'lawi adalah klan hebat sebenarnya. Cuma sayangnya ada yang meneliti, ada yang menelusuri tentang nasab mereka, ketemu tidak diterima, jadi tidak menerima kebenaran, tidak menerima hak. Itulah yang Al-Fakir sayangkan. Sekali lagi, kalau klan Ba'lawi mengakui atas penelusuran ini, kalau klan Ba'lawi senang, merangkul, menyambut atas penelitian ini, wah,
Sekali lagi Al-Fakir katakan, luar biasa. Tapi dengan adanya penolakan, bahkan penyerangan, bahkan penghinaan, itulah suatu kesalahan dan dosa besar mereka. Mereka mengatakan, dan pengikut-pengikutnya mengatakan, dulu tidak ada yang membantah, dulu tidak ada yang menolak. Ya kan dulu nggak ada yang meneliti. Dulu nggak ada yang meneliti. Karena dulu klan Ba'lawi ini memang baik-baik seperti itu. Cuman kesininya kena banyak oknum, ya akhirnya diwaspadai dan curigai. Akhirnya ada yang meneliti. Seperti itu. Tapi ternyata setelah diteliti, walaupun para ulama tidak menolak, sekali lagi Al-Fakir katakan memang tidak ada yang meneliti, tidak ada yang menelusuri, semua ya udah husnudzon saja gitu, husnudzon saja. Mereka mengakui keturunan Nabi, terus mereka mengatakan runtuyan mata rantai nasab, ya udah husnudzon saja. Dulu husnudzon, no problem, tidak apa-apa dulu. Tapi sekarang kita masih husnuzon, nggak boleh, tidak boleh, karena husnuzon ba'da zuhuril hujjah wad dalil haramun. Karena setelah diteliti kitabnya begitu berderet bahwa Ubaidillah adalah bukan putra Said Ahmad. Said Ahmad anaknya hanya 3, tidak punya Ubaidillah. Jelas kitabnya ditelusuri oleh ahli genetik juga, ahli filologi juga oleh ahli rijalul hadis juga, ya oleh peneliti-peneliti lah begitu banyak. Ternyata bukan. Haplogrupnya juga memang bukan orang Arab. Terus kita husnudzon, haramun. Husnudzon, sekali lagi, setelah adanya dalil dan hujah, haram. Sekarang sudah ada dalil hujah bahwa klan Ba'lawi bukan keturunan Nabi, kita husnudzon, haramun. La ibrata bidzanni baini khatuh. Tidak ada alasan kita untuk husnudzon, tidak ada alasan. Kenapa? Mau husnudzon gimana, kitabnya udah berjejer. Klan Ba'lawi bukan keturunan Nabi, kita husnudzon. Husnudzon itu kalau belum ada hujah, husnudzon itu belum ada dalil, baru kita husnudzon. Kalau dulu husnudzon, nggak apa-apa, berdosa. Karena belum ada peneliti. Sekarang sudah diteliti secara jelas, husnudzon, tidak boleh. Oleh karena itu, hanya itulah sekali lagi Al-Fakir cinta kepada habaib. Al-Fakir bersahabat dengan para habaib, dan Al-Fakir cinta kepada para habaib. Ayo kita melangkah bersama, ayo kita berjuang bersama, ayo kita berjalan bersama, dan ayo kita jaga NKRI ini, kita jaga bangsa, negara, dan agama ini bersama-sama demi mendapatkan rahmat, ridho, dan inayah maghfirah Allah azza wa jalla. Sudah, jangan kita ngaku-ngaku cucu Nabi lagi, udah. Pokoknya klan Ba'lawi adalah bukan keturunan Nabi. Artinya apa? Ya artinya kita hidup sama-sama saja. Ayo kita hidup kebersamaan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih istimewa. Kita sama-sama saja melangkah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi intinya gini, ya jangan sampai kita
Apa? Wah, jadi ada perbedaan maksudnya. Ada perbedaan. Wah. Begitu datang ini, wah, harus dihormati, disanjung, diiring-iring, didama-dama. Gitu. Terus ada orang ini biasa saja. Udah, kita sama-sama saja. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan adalah karena hanya dari ketakwaan. Ayo kita hidup bersama. Ayo kita hidup sama-sama. Di antara kita semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang wah. Tidak ada yang gagah. Ayo kita hidup di hadapan Allah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari wah-wahan, jangan mencari gagah-gagahan, apalagi kita untuk bertepuk dada dengan kemegahan. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan, yang Al-Fakir bisa bicarakan. Semoga untayan kata-kata ini bisa mengedukasi, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk siapapun yang mendengarkan, yang menyimak, yang menemukan kata-kata Al-Fakir ini. Dan sekali lagi, Al-Fakir berbicara seperti ini, na'udzubillah, tidak ada Al-Fakir rasa kebencian kepada siapapun. Al-Fakir hanya mengatakan ini adalah kebenaran. Kenapa Al-Fakir berani berkata? Karena Nabi di sini menganjurkan. Kata Nabi, "Ulil haq walau kana murran." Katakan kebenaran itu. Katakan hak itu, walau karena murron, walaupun pahit, didengar dirasa. Hanya itulah. Al-Fakir hanya menggugurkan kewajiban. Jangan sampai Al-Fakir nanti mendapat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berani mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Selebihnya Al-Fakir serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni Al-Fakir, memaafkan Al-Fakir, dan semoga Allah mengampuni, memaafkan kita semua. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Inna Allah mana? Allahumma la tuhidna ina sina wa ta'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu ala min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.